Abah mungkin sebagai laporan pembukaan, karena Abah sekarang link dengan beberapa negara ya, karena Abah ada nyambung ke Yordan ya, ke Maroko ya, ke Tunisia, dan demikian pula adalah ke Brunei ya sahabat ya. Banyak fakta-fakta yang luar biasa yang berkaitan dengan dzurriyyat baginda Nabi yang luar biasa. Abah mungkin sebagai laporan pembukaan, karena Abah sekarang link dengan beberapa negara ya, adalah menelusuri tentang dzurriyyat baginda Nabi Muhammad SAW. Adalah melihat dari berbagai informasi yang ada dari abad kedua, abad ketiga, abad keempat, 5, 6, 7 ya, bahkan sampai hari ini ya. Banyak fakta yang walaupun belum disebut bahwa ini adalah penelitiannya adalah selesai, karena Abah ada nyambung ke Yordan ya, ke Maroko ya, ke Tunisia, dan demikian pula adalah ke Brunei ya sahabat ya. Banyak fakta-fakta yang luar biasa yang berkaitan dengan dzurriyyat baginda Nabi yang luar biasa ya. Maka untuk sementara apa yang sudah Abah catatkan dari komunikasi, insya Allah nanti akan dibukukan ya. Tapi sekarang kalau untuk dibukukan adalah membutuhkan pengujian, adalah pengujian yang mungkin insya Allah nanti barangkali Abah akan libatkan adalah perguruan tinggi tertentu ya, yang memiliki hubungan dengan kasus bagaimana penelusuran nasab seseorang ya sahabat. Cuma Abah dalam waktu sebulan ini sebetulnya sudah mulai komunikasi dengan Brunei ya, yang mana kita telah melihat bahwa di antara adalah salah seorang daripada dzurriyyat baginda Nabi Muhammad SAW ya. Cuma sayangnya mereka memang tidak pernah mengaku ya. Nah inilah barangkali adalah sebelum dibukukan, Abah juga sedang mencoba adalah untuk masuk kepada istana daripada Brunei ya. Cuma kan ini tidak mudah ya sahabat. Cuma untuk masukan sementara sih udah boleh boleh untuk sebatas informasi, tapi belum disebut hasil penelitian ya, bahwa ternyata Sunan Hasanah Bolkiah itu adalah dzurriyyat Nabi ya sahabat. Beliau adalah, kalau dalam silsilah yang saya ramu dapat ya, adalah silsilah yang ke-43 ya. Demikian pula adalah yang saya dapatkan juga dari kerajaan Jordania ya, bahwa Raja Jordan itu juga termasuk adalah dzurriyyat Nabi ya. Wallahu alam, tapi ini adalah hasil penelitian awal yang mungkin harus kita buktikan ya. Tapi yang jelas silsilah dzurriyyat baginda Nabi dari abad ketiga, abad keempat, abad kelima, keenam, ketujuh adalah 8, bahkan sampai hari ini yang ke-42. Rata-rata kalau kita lihat dari berbagai negara itu 42, 41 atau 43. Abah belum menemukan yang ada yang silsilah yang ke-44 ya. Tapi berdasarkan dari perhitungan kurun ya, dari mulai baginda Nabi wafat ya sahabat, sangat masuk akal ya, karena setiap kurun ya bisa dihitung ya dari umur-umur mereka, dan dari dari orang-orang yang duduk di dalam silsilah itu, nasabnya ya. Nah ini tapi Abah baru selintas saja sudah bisa membaca, sudah bisa melihat ternyata dzurriyyat baginda Nabi adalah orang-orang mulia, adalah banyak raja-raja ya, sultan-sultan ya. Kalaupun ulama adalah ulama solehin yang masyhur ya, tapi ini masih membutuhkan adalah pematangan daripada data ini, karena di penghujungnya yang lebih kesulitannya adalah bagaimana masuk kepada mereka dari yang merupakan sumber karena pada dasarnya ternyata hampir semua dzurriyyat Nabi itu nggak ada yang ngaku ya. Termasuk di kita adalah merupakan, kalau saya lihat adalah raja-raja Jawa, diantaranya adalah Hamengkubuwono ya. Maka seluruhnya Kesultanan Yogyakarta itu sebetulnya dzurriyyat Nabi ya sahabat, kalau lihat dari apa yang saya dapat dari silsilah ini ya. Tapi ini membutuhkan pembuktian, adalah membutuhkan pembuktian, dan yang namanya sebuah riset itu, dan makanya nanti adalah setelah kita link dulu dengan orang-orang ahli sejarah di beberapa tempat, itu adalah kita mendapatkan ternyata dari Alawiyin ya, Bani Alawiyin ya, yang memang
keturunan baginda Nabi ya, dari Sayyid Ahmad bin Isa yang memiliki putra adalah Muhammad, Ali dan Husain adalah 3 ya. Dan itu memiliki keturunan adalah luar biasa. Jadi yang sudah ditemukan adalah keturunan-keturunan baginda Nabi di akhir zaman ini adalah ya tentu saja adalah mereka termasuk Syarif Hidayatullah ya sahabat ya. Dalam mereka orang-orang memang adalah sultan, adalah raja. Tapi yang nyata yang hari ini yang sekarang masih hidup adalah diantaranya adalah apa namanya Raja Bolkiah ya Brunei. Raja Bolkiah Brunei ini adalah termasuk adalah silsilah yang ke-43 ya. Kemudian ya, Raja Jordan itu 42, Maroko adalah ya. Jadi memang dzurriyyat Nabi ini orang-orang yang luar biasa ya. Kemudian dari hasil pendataan juga mereka itu adalah mereka ada juga yang jadi ulama. Nah ini yang jalur ulama saya belum berani menyebutkan nama karena perlu ditelusuri ya semua, dan mereka memiliki sifat dermawan ya, mereka adalah memiliki sifat penyayang, mereka itu senang memberi ya sahabat, menyayangi rakyatnya, menyayangi. Nah inilah, ini sangat masuk akal ya kalau mereka sebagai dzurriyyat Nabi. Kemudian yang jadi persoalan, tak satu pun dari mereka itu adalah mencantumkan dirinya adalah sebagai masuk di dalam silsilah, padahal ada, tetapi ada orang yang mendata mereka adalah termasuk dalam apa namanya inilah barangkali yang memang yang asli itu tidak akan ngaku sebenarnya kan tadi ya. Kemudian berjasa buat masyarakat ya. Nah, jadi diantaranya kalau di kita adalah apa namanya termasuk juga dulu Sultan Johor ya. Kemudian juga apa namanya Sultan Malaysia ya. Dari ada yang juga dari Sabah ya. Tapi ini butuh apa namanya pembuktian dan penelitian yang lebih jauh. Tapi minimal yang sudah pasti sudah kelihatan adalah Raja Jordan, Raja Bolkiah, Raja Maroko adalah keluarga Hamengkubuwono ya, dan Pakubuwono. Mereka itu adalah sebetulnya adalah dzurriyyat Rasulullah gitu kan. Masuk akal karena pada saat Sayyid dan Syarif yang apa namanya eksodus dari Hijaz saat itu karena dikejar-kejar oleh Wahabi ya, bekerja sama dengan Inggris, saat itu mereka larinya ke Jogja. Makanya di Jogja sekarang ada kampung Sayyidan sahabat ya. Nah kalau mereka itu rata-rata kalau yang Abah temukan sekarang baru adalah merupakan generasi ke-41, 42 dan 43. Nah itulah berarti sekarang ini dari Alawiyin ya apa namanya itu adalah sudah sampai ke 43 tadi semua. Nah inilah kalau kita melihat ternyata orang-orangnya yang luar biasa adalah mereka adalah orang-orang yang mulia. Jadi sultan-sultan yang soleh, yang penyayang, yang pemaaf tadi semua ya. Nah inilah barangkali yang sedikit ironis dengan Ba'alwi sendiri yang kelihatannya sangat berbalik dengan itu. Karena di sini dalam mereka jelas adalah senang memberi. Ya tentu saja Rasulullah itu kan senang memberi. Karena pada saat beliau sholat pun gara-gara 2 kurma beliau ditahan waktu ruku hanya gara-gara menyimpan 2 kurma. Ya. Nah itu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar, dan beliau sangat ruhama'u bainahum. Ya. Beliau juga adalah menyayangi adalah seorang Yahudi yang apa namanya adalah buta yang apa namanya yang beliau suapi 12 tahun. Dikisahkan beliau juga adalah bagaimana menyayangi pendeta Nasrani yang selalu memberikannya kotoran unta sehingga terkenallah kurma beliau yang bernama kurma Azwa ya sahabat. Itu adalah wasilahnya, walaupun barangkali awalnya dari kebencian dari orang pendeta Nasrani, tapi inilah Nabi Muhammad bahwa orang yang membencinya dibalasnya dengan cinta, dan darah itu adalah akan mengalir sahabat kepada dzurriyyat-dzurriyyatnya tadi semua ya. Darah itu adalah merupakan akan menjadi karakter. Lihat Anda kalau ngerti ilmu genetika gen ya, maka sesungguhnya diri kita ini adalah merupakan adalah kumpulan daripada sel-sel, recording daripada DNA itu adalah genetika kita ini akan mirip, itu karakter tadi semua ya. Nah inilah maka di dalam beberapa, maka insya Allah nanti kalau seandainya datanya sudah sampai ke Abah, karena ini baru saja apa namanya di WhatsApp kan tadi semua ya, tentang Abah sedang meneliti susunan nasab daripada apa namanya Sultan Hasan Bolkiah itu apabila sampai kepada baginda Nabi itu dari lewat jalur Sayyid Ahmad bin Isa ya, yang asli tentunya ya, karena memang datanya ternyata ada. Jadi kalau ada alasan yang mengatakan bahwa Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir tidak ditemukan datanya, bahkan dikisahkan adalah untuk menunjukkan makomnya itu setelah apa namanya 500 tahun ya, itu pun lewat mimpi. Satu kasus dikatakan adalah dari apa namanya channelnya Gus Jajuli yang beliau adalah pegang kitabnya, bahwa penentuan daripada makom Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir itu adalah dari mimpi ya, oleh mimpinya Ali Asyakron 500 tahun kemudian.
Kemudian yang kedua adalah kata Gus Jazuli adalah seorang ulama India yang juga adalah Ba'alwi, adalah merupakan cucu daripada Habib Ali Asyakron ya, yang beliau mengisbat bahwa di situ makom Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu adalah lewat pingsan. Nah inilah sebuah dan tetapi inilah biar itulah urusan mereka mengaku begitu. Tapi kalau seandainya Abah Runut ya, katakanlah sekarang Rizik Syihab misalnya mengaku di ke Lutfi bin Yahya 37. Itu kalau dihitung ya sahabat setiap kurun itu banyak terputus, mustahil. Makanya kalau yang benar ini pasti antara 42, 43, 44. Ya. Itu kalau dihitung berdasarkan dan mereka dari Alawiyin ini tidak ada yang terputus, ya. Jadi di abad kedua pun ada datanya, abad ketiga pun ada datanya, abad keempat pun ada datanya, abad kelima pun ada orangnya, ada datanya gitu. Tapi kan kalau yang dari Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu dari data Sayyid Ahmad Isa Al-Muhajir hijrah nggak ketemu. Kemudian dicarikan data Faqih Muqaddam nggak ketemu. Dicarikan Ubaidillah nggak ketemu. Ya. Jadi memang disinilah kelihatan. Kemudian kalau pada saat kita menyambungkan, apalagi kalau dihitung berdasarkan kurun waktu, Bahar bin Smith yang ngaku dia 28 itu berarti harusnya hari ini usia dia tuh 700 tahun. Dari semua. Nah inilah ya yang keanehan-keanehan diantaranya adalah secara susunan, secara adalah apa namanya runutan tingkatan aja sudah mustahil dari semua. Satu itu dari mustahil. Lutfi bin Yahya aja 37 udah mustahil. Karena kalau berdasarkan hitung runutan sekarang 43, 44 itu harusnya usia Lutfi bin Yahya itu sekarang udah 400 tahun harusnya gitu kan tadi semua. Nah inilah sahabat yang ya kita ya nggak apa-apa kita nanti insya Allah barangkali kalau seandainya datanya sudah lengkap ya kemudian Abah mendapatkan nah di penghujungnya Abah akan datang apa namanya berkeliling kepada mohon izin kepada yang bersangkutan adalah karena untuk mendeklarasikan menyampaikan silsilah seseorang itu kita harus minta izin kepada orangnya. Cuma dari pendataan mereka ya sahabat-sahabat Abah yang di Brunei yang ahli dalam bidang penyusunan nasab ya itu menyatakan Sunan Bolkiah itu adalah ke-42 adalah merupakan turunan baginda Nabi yang ke-40 pantas ya soleh dari soleh baik kaya raja gitu kan tadi semua. Raja Jordan juga begitu ya soleh ya ganteng ya baik tadi semua. Nah, kemudian secara yang pentingnya tadi secara silsilah itu adalah masuk akal gitu ya. Kalau misalnya dihitung runut setiap generasi itu adalah sekian tahun, maka tidak ada yang apa namanya kosong gitu ya. Maka aneh kalau seandainya memang, jadi kalau bisa disimpulkan ya, kalau berdasarkan dari data ini sebentar yang sudah Abah pegang ini, kalau bisa disimpulkan sementara, kenapa Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu nggak ketemu datanya? Kenapa Faqih Muqaddam itu nggak ketemu datanya? Ubaidillah itu nggak ketemu datanya? Memang tokoh itu tidak ada. Kalau kita lihat di sini dan mereka juga kalau ada bukan duriat Rasul gitu kan tadi. Kalaupun ada bukan duriat Rasul, ya pahami. Sementara yang dari jalur Alawiyin yang benar-benar dari Sayyid Ahmad bin Isa karena dikisahkan dari makomnya sekarang jelas masih ada di Irak apa namanya tidak hijrah beliau ya masih ada di Irak ya. Ya kalau dulu kan semuanya hijaz itu semuanya tadi semua. Sekarang masih ada di tempat yang sama dengan makam yang luar biasa dan keluarganya juga masih ada ahli-ahlinya di sana. Jadi itulah makanya Abah kenapa berani menentang siapapun yang berani membuktikan ada bukti filologi apalagi arkeologi atau barangkali genetika ya tadi semua. Jadi memang kalau kita lihat dari struktur Ba'alwi ini ya kalau kita udah sejarah udah dibahas kan. Nah sekarang dari segi genetikanya gitu dari segi bagaimana mereka itu tiba-tiba menjadi duriat semuanya bertolak belakang. Jadi antaranya adalah masalah mereka katanya banyak yang paling tinggi sekarang ngaku 36 ya. Kalau 36 itu berarti 36, 37, 38, 39 40, 41, 42 adalah 7 kurun. Kalau satu kurun 25 tahun misalnya. Makanya kata Abah berarti orang-orang yang sekarang ini apalagi Bahar bin Smith yang mengaku 28 tadi semua. Kalau 28 itu berarti umur Bahar bin Smith hari ini 800 tahun kalau berdasarkan silsilah itu ya sahabat. Jadi kalau ada orang-orang mengatakan bahwa memang tidak ada pendataan, kenapa dari Alawiyin ini ada datanya? Kenapa setiap zaman itu ada datanya? Ya. Bahkan Abah akan cross check dengan data kitab eksternal. Biasanya para Yahudi itu paling pasti adalah namanya raja-raja itu pasti mereka punya silsilahnya itu. Karena Yahudi itu adalah sangat teliti dalam mendata sahabat ya dalam mendata apa namanya yang berkaitannya dengan apapun yang berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad SAW karena mereka punya kepentingan terutama Zionis ya bukan Yahudi ya. Nah inilah ya sahabat dari beberapa ya yang sementara ini ya tadi dari sahabat-sahabat Abah di universitas dari teman-teman yang ada di Brunei, yang ada di Maroko, di apa semua ya, yang mereka memang ada bergerak di bidang yang punya kaitan, yang punya ahli lah sedikit di situ.
adalah diantaranya adalah ternyata sekarang adalah sudah sampai zuriat Nabi yang asli itu di 43, ya bahkan kata beliau ada yang 44 tapi belum ditemukan. Ada sudah sampai di 44, ya. Jadi kalau yang mengasih ngaku 28 itu mustahil, ya. Apalagi 29, 28 itu mustahil karena berarti udah hampir 1000 tahun dia umurnya. Nah, inilah ya sahabat beberapa, kemudian ya dari segi sifat ya jelas lah dari semua, karena mereka itu adalah seorang raja-raja yang soleh, yang mulia. Kalaupun ulama solehin, ada 2 ulama yang dituliskan di sini tapi Abah belum berani sebutkan. Kenapa? Karena kalau udah bicara ulama kita harus menemukan fakta kebenaran yang realistik, ya. Maka itulah tadi sahabat, Abah tidak akan berhenti meneliti ini semua demi kebenaran, demi kebaikan, supaya jangan sampai ada korban, ya. Tadi semua ya sebenarnya kalau seandainya mungkin seperti di Yordan, siapapun mereka yang mengaku duriat itu wajib membuktikan dan wajib memberikan silsilah. Itu di Yordan saya dengar tadi, ya. Tadi semua siapapun. Maka kenapa Habib Umar Al-Hafiz itu katanya pernah ke Yordan, dites DNA di Yordan, hasilnya adalah haplogrupnya G. Nah itulah makanya Yordan akhirnya nolak gitu kan tadi, bahwa sesungguhnya mereka yang siapapun ya mengkaitkan dirinya kepada duriat Nabi di Yordan dan di Maroko itu adalah mereka harus memberikan bukti autentik, ya sahabat. Tadi semua makanya kemarin waktu Abah coba datang juga ke Dubai, Abah berusaha coba menemui adalah majelis ulamanya Dubai saat itu juga tentang bertanya kepada mereka tentang kedudukan Ahlul Bait di situ. Ternyata juga tidak ada catatan di sana, ya sahabat. Maka inilah ya hal-hal yang barangkali adalah supaya membantu masyarakat memahami. Jadi kalau hari ini adalah Ba'alwi ini kebanyakan yang saya lihat adalah yang ngakunya 28, 36, 37 adalah Lutfi bin Yahya. Itu sudah mustahil kalau berdasarkan runutan waktu, ya. Karena dari runutan Alawiyin ini ya semuanya ada setiap zaman generasi. Generasi kedua ada orangnya, generasi ketiga ada orangnya, generasi keempat adalah abad keempat ada orangnya, abad kelima ada orangnya, abad keenam ada orangnya, gitu kan dari semua, ya. Nah ini cuma kan ini karena berkaitan dengan orang-orang mulia, ini butuh harus hati-hati gitu kan tadi. Maka mereka pun sebetulnya yang berikan data ini juga di penghujungnya kata beliau, kita sebelum mendeklarasikan bahwa mencantumkan mereka nama mereka di buku itu harus mendapatkan approval, ya, bahwa keluarga kerajaan sudah setuju, ya. Karena pada dasarnya duriat Nabi yang asli itu nggak ada yang ngaku, sahabat. Tadi maka mereka itu nggak mau sebetulnya. Ya sama saja di kita, barangkali keluarga Hamengkubuwono itu tidak mengerti hari ini bahwa mereka itu adalah sesungguhnya adalah, maka pantas adalah bagaimana Hamengkubuwono ke-10, 9, ke-8, ke-7, Hamengkubuwono kedua adalah orang-orang yang pertama menampung Sayyid dan Syarif yang ada di tanah dari Hijaz, ya. Betapa luar biasanya perjuangannya. Begitu Indonesia mau merdeka, kalau seandainya mereka mau ngotot, sahabat, Jogja itu tetap berbentuk kerajaan bisa. Tapi dengan legowo, inilah cirinya duriat Rasul yang senantiasa lebih melihat kepentingan. Lihat dalam kisah film Janur Kuning, bagaimana peran Hamengkubuwono, ya, yang luar biasa ke-9. Apalagi Hamengkubuwono ke-6, ke-5, ke-2, itulah yang bahkan memimpin perang melawan Belanda, sahabat, bersama dengan cucunya Pangeran Diponegoro dari saat itu. Tapi kemudian terjadilah perang Diponegoro 1825, 1830, Belanda sebetulnya terteter kalah jauh di situ. Kalah, ya sahabat, tadi semua. Maka disitulah dia kesulitan. Setelah perang itu, kemudian para Sayyid dan Syarif yang eksodus dari Hijaz ini, yang tadinya bergabung dengan Hamengkubuwono kedua, dan juga termasuk Pangeran Diponegoro, kemudian karena dijebak, ya maaf ini juga saya sebutkan oleh seorang Ba'alwi juga, ya, adalah seorang Habib di situ adalah yang ingin mengadakan pertemuan antara siapa, Hamengkubuwono dengan Belanda, tahu-taunya ditangkap, ya sahabat. Itulah awal Hamengkubuwono Pangeran Diponegoro ditangkap tahun 86 tadi semua. Sejak itulah Sayyid dan Syarif itu yang tadinya adalah berada di Yogyakarta di bawah lindungan berada Kesultanan Yogyakarta, mereka menyebar ke Nusantara, ke Jawa Barat, ada yang ke beberapa daerah. Nah inilah yang awal sebetulnya Belanda mendatangkan Ba'alwi, karena pada dasarnya saat itu Belanda kebingungan, sementara dia ingin bercokol di sini, sementara begitu perang di Diponegoro itu mereka habis-habisan, ya, dan tidak ada lagi masyarakat yang percaya. Nah bersamaan dengan itu Sayyid dan Syarif setelah selesai perang itu melihat Pangeran Diponegoro ditangkap, mereka menyebar ke masyarakat. Maka sekarang beredarlah di Jawa ini ada yang bergelar Raden Roro, ada Tubagus dan lain sebagainya. Itu sebetulnya kalau kita runut sebetulnya adalah Sayyid dan Syarif yang mereka tadi sudah bersembunyi di masyarakat dan mereka sengaja menikah dengan masyarakat Melebur untuk menghindari kejaran daripada Belanda saat itu. Nah inilah awal kesulitan Belanda untuk mengontrol Indonesia. Maka disitulah mulailah dari buku Hub de Jong diceritakan bagaimana
Senokorgronya mendatangkan adalah pertama 700 orang yang dari Yaman, dari Hadramut, sahabat itu. Jadi yang disebut Sayyid itu di situ adalah 600 orang saja. Tetapi bersama dengan itu ada 20.000 yang dibawa adalah mereka masyarakat masakin yang sebetulnya nggak ada hubungannya. Yang nanti di sini inilah maka kita harus pelajari semua ya. Tetapi yang 700 orang yang mengaku adalah sebagai Sayyid itu juga adalah mengaku sebagai keturunan Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir. Tapi kalau kita melihat Sayyid Ahmad al-Muhajirnya tidak ada faktanya ya, berarti mereka pun yang mengaku Sayyid dari Yaman saat itu pun palsu sebenarnya 700 orang itu. Tapi begitu sampai di Nusantara ini kan mereka bernegosiasi sama Belanda. Lihat dari beberapa buku sejarah bagaimana mereka maksa Belanda untuk menempatkan mereka sebagai adalah golongan kelas 1, menjadikan mereka adalah Sayyid Habib atau Sayyid sebagai duriat Nabi. Nah inilah yang akhirnya pada saat di awal kemerdekaan, nah disinilah kemudian Senokorgronya pun menulis di dalam buku yang ditulis oleh Van der Plas betapa pusingnya Senokorgronya berhadapan dengan orang-orang Yaman ini. Udah dikasih kesempatan padahal mereka adalah eksodus dari Yaman dalam keadaan miskin, negaranya begitu miskin, kata Huub de Jong, kata Van der Plas ya, mereka adalah orang-orang yang karena tadi tujuan Belanda adalah sama, karena tidak ada lagi ulama-ulama Nusantara sejak perang Diponegoro itu yang mau bergabung dengan Belanda, sementara Belanda masih punya kepentingan kepada Sayyid dan Syarif yang asli yang sudah bersembunyi. Maka disitulah sebetulnya dari awal dicarilah orang yang memiliki kemiripan. Nah inilah banyak ulama kita tertipu saat itu sahabat. Maka jangan aneh kalau Abah hari ini tokoh-tokoh kita masih menganggap oh mereka itu dulu ulama. Iya tadi semua, padahal mereka itu adalah sengaja didatangkan oleh Belanda itu adalah untuk menipu rakyat. Akan terjadilah tadi semuanya ya. Yang tokoh Utsman bin Yahya itu coba tolong nanti pelajari, nggak usah buku dari Abah, buku Belandanya saja banyak buku-buku yang silakan ke perpustakaan nasional bagaimana buku-buku Van der Plas, Huub de Jong, kemudian juga Senokorgronya saat itu ya. Maka disitulah sebetulnya bagaimana sampai Senokorgronya itu harus mendatangkan Ahmad Sukarti dari Sudan tadi semua, karena tadi sudah perseteruan tadi antara Al-Irsyad dengan Robitoh Alawiyah calon-calonnya gitu. Sementara Al-Irsyad Ahmad Sukarti memang murni, beliau adalah merupakan ahli sunnah wal jamaah dengan paham fikihnya adalah mazhabnya Syafi'iyah. Maka beliau tidak setuju itu dengan kafaah itu. Terjadilah perdebatan antara Utsman bin Yahya dengan Ahmad Sukarti itu. Dan itulah akhirnya Ahmad Sukarti membuat Al-Irsyad, kemudian dari grupnya dari Utsman bin Yahya membentuk Robitoh Alawiyah. Nah ini pahami oleh kalian. Nah yang membentuk Robitoh Alawiyah itu Belanda. Maka kalau kalian tanya untuk orang Robitoh Alawiyah, pasti yang penerbitan pertamanya itu yang menandatangani orang Belanda itu adalah Ormas Belanda tadi. Makanya dibikin 1928 untuk menyanyi apa? Pertama Muhammadiyah udah berdiri lebih awal, kemudian NU 1926. Nah maka disinilah kelihatan Lutfi bin Yahya membelokkan sejarah NU, mengatakan bahwa Utsman kakek buyutnya bin Yahya itu adalah Hasim bin Yahya itu adalah sebagai pendiri dari NU. Bagaimana mungkin disebutkan sebagai pendiri dari NU? Kan sekarang udah ketahuan palsu, pembelokan sejarah. Ternyata juga yang Hasim bin Yahya itu adalah, kalau mereka memang betul saat itu ingin menyatu dengan Nusantara, ngapain 1928 mendirikan Robitoh Alawiyah? Udah aja gabung dengan NU 1926 kalau ingin kita berhadapan dengan Muhammadiyah yang katanya dicurigai adalah merupakan utusan dari tanah Arab Saudi, adalah sebagai calon Wahabi di Nusantara gitu kan tadi. Tapi kan enggak. Begitu NU berdiri 1926 sahabat, Belanda karena tadi didesak oleh mereka para Habib itu tadi untuk mendirikan Jadi Belanda lah yang membentuk Robitoh Alawiyah. Terus dari mana akhirnya Robitoh Alawiyah menjadi seolah Ashraf Naqobah? Maka kemarin dari hasil muktamar seminar Naats ya yang pertama sahabat, bahwa seluruh ashraf internasional adalah penolak Ba'alwi. Jadi semua mereka bukan duriat Nabi. Nah ini ya yang harus kita pahami, dan buat ulama-ulama sepuh di kita ini jangan tertukar ya, bahwa ada ulama-ulama dari Sayyid dan Syarif yang memang saat itu sembunyi, tapi lihat mereka yang dibawa oleh siapa beratus-ratus kapal dari Yaman itu adalah mereka yang kebetulan di Yaman itu sedang perang saudara ya. Kemudian mereka seolah-olah saat itu, silahkan cek sajalah datanya semua, saat itu di Yaman sangat-sangat minim. Akhirnya mereka adalah mencari, bahasanya TKW lah gitu. Jadi yang sekarang Habib-Habib itu TKW dulu ke sini, TKI dibawa oleh siapa? Senokorgronya datang ke Indonesia dari semua. Tapi walaupun begitu Senokorgronya sendiri pusing. Lihat dalam buku Huub de Jong, mereka itu rentenir, mereka itu nakal, mereka itu ini, mereka itu
kasar mereka itu. Nah itu tadi ya. Maka inilah sahabat ya, ini bukan untuk kita untuk menjelekan satu klan, tetapi padahal inilah realitas yang ada dalam sejarah. Nah hari ini Abah, karena dalam sebulan ini Abah terus masih penasaran, sampai Abah siap mengongkosi beberapa orang misalnya ke beberapa negara. Tadi semua adalah untuk mendapatkan data-data yang benar tadi semua ya, karena tidak boleh ini dibiarkan. Ini menyangkut junjungan alam bagi Nabi Muhammad SAW, orang yang mulia. Tapi juga sekarang dengan kasus makam memang agak aneh juga. Kenapa makamnya sudah ganti Habib-Habib semua, begitu dibongkar mereka pada diam. Kalau mereka benar-benar adalah duriat mereka, harusnya pada saat makamnya dibongkar ngamuk mereka. Kenyataannya enggak, mereka enggak ngamuk. Mereka biarkan saja. Itu kan kelihatan bahwa sesungguhnya itu bukan makam-makam duriat mereka. Nah ini sahabat ya, jadi kejanggalan-kejanggalan yang Abah lihat diantaranya adalah, satu adalah masalah silsilah yang sekarang mereka ngaku ya, Tuti 37, Rijik 36, Bahar 29. Maka kalau berdasarkan Sayyid Ahmad bin Isa yang asli, yang memiliki putra 3 adalah Muhammad, Ali dan Husain, ya tadi yang sekarang yang disebut Alawiyin. Jadi mereka itu bukan Alawiyin, mereka Ba'alwi. Bedakan antara Alawiyin dan Ba'alwi. Kalau Anda baca kitab Ihya, nah Imam Ghazali menuliskan khawatir dengan Bani Alawiyin itu asli. Cuma tadi Imam Ghazali khawatir kalau orang itu masih terus berbangga dengan nasab, kata Imam Ghazali, maka akan menjerumuskan mereka ke dalam kesombongan sebagai nasab. Itu yang asli. Yang asli aja Imam Ghazali khawatir gitu. Nah yang dikhawatirkan nanti adalah mereka terjerumus ke dalam kesombongan gitu kan tadi semua. Nah sementara Ba'alwi ini kan berasal dari seolah-olah terjadi adalah namanya padahal Abah pernah menjelaskan tentang pada saat Sayyid Ahmad bin Isa yang asli berpindah dari Basra dari Irak itu, dari Baghdad ya, bersama Banu Ahdal dan Banu Kudaimah, itu adalah mereka betul-betul saksi hidup bahwa saya yang menguruskan jenazahnya, bahwa saya memakamkannya, bahwa saya yang menyolatkannya. Sebelum mereka pun setelah memakamkan Sayyid Ahmad bin Isa di makamnya yang sekarang itu yang masyhur itu terkenal, barulah, karena dulu Hijaz itu adalah semuanya Hijaz tadi semuanya, barulah mereka itu karena berseberangan dengan Yaman saat itu sahabat, maka dia pergi ke sana, barulah mereka mengerti Banu Ahdal, Bani Kudaimah itu, walaupun nanti di belakangan Banu Ahdal, Bani Kudaimah pun mengaku duriat Nabi gitu kan tadi semua, karena tadi kepentingannya ekonomi. Jadi kalau kita lihat dari runut, dari mulai Bani Fatimiyah, kemudian beberapa generasi orang-orang yang mengaku duriat Nabi itu tujuannya pulus ya, semuanya hanya untuk karena cara mudah. Dan seperti Banu Fatimiyah, kenapa mereka begitu mudah mendapatkan perhatian adalah di rakyat Mesir saat itu, baru disadari oleh Salahuddin Al-Ayyubi, sampai beliau harus minta izin kepada Tuan Abdul Qadir. Maka disitulah awal perang salib sahabat, termasuk Imam Ghazali tahun 500 sekian ikut perang salib ya saat itu. Dan inilah pahami oleh kita sejarah-sejarah dunia yang semacam ini. Nah ya, adapun hari ini dari hasil informasi dari teman-teman Abah yang berkaitan dengan, ternyata kalau baru kita temukan beberapa saja nih duriat Nabi, orang-orang hebat, orang-orang soleh, orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang-orang dermawan, orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang beradab gitu kan tadi semua. Nah inilah yang saya agak curiga sekarang ini, kenapa mereka ini kalau yang mengaku ini justru akhlaknya buruk gitu kan, banyak yang buruknya. Nggak bisa disebut oknum, oknum itu satu atau dua, kalau kebanyakan sama gitu kan tadi semua. Mana disebut oknum kalau hampir rata-rata sama. Ternyata yang paling lembut saja saya pernah lihat Lutfi bin Yahya marah gitu kan, wah gitu kan, ini kelihatan aslinya. Maka ada lagi yang salah, ada lagi yang dulu saya sebetulnya hormat sama dia, tapi saya nggak mau sebutkan karena saya baik dengan dia tadi semua ya. Tapi begitu dia sekarang urusan nasab, ngamuknya luar biasa. Oh kalau tahuan lu palsunya lu gitu kan tadi semua. Jadi ya sahabat, intinya sederhana lah, kalau kecap itu selalu mengaku nomor satu, pasti bukan nomor satu dia. Dan selalu kalau iklan itu merasa yang paling benar, itulah paling salah tadi semua ya. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita semua ya. Mudah-mudahan dari nanti insya Allah nanti kita akan lengkapi datanya terus. Tapi yang mungkin agak sedikit berat adalah minta izin kepada Sultan Hasan Al-Bolkiah dan itu harus minta izin negara. Adalah untuk interview beliau langsung, barangkali beliau di kerajaannya masih pegang silsilah keluarganya, Abah yakin pasti pegang. Dan barangkali yang mungkin terdekat saya akan coba menghubungi Aga Sultan Jogja ya, karena setelah dapat saya data malah dapat dari negara orang. Bahkan Sultan Hamengkubuwono sendiri nggak pernah ngaku sebagai duriat Nabi, termasuk juga Pak Kubuwono ya Solo tuh, itu duriat Nabi juga Pak. Jadi duriat Nabi itu orang hebat, orang-orang soleh, sultan, raja, tadi semua. jadi sangat 100 sejuta derajat Celcius gitu kan dengan yang kita saksikan hari ini gitu kan tadi semua. Mereka senang memberi, ini senang mendawir.
Mereka senang memaafkan, ini kasar. Mereka lembut, ini ngamuk, gitu kan tadi semua. Ini udah kelihatan tadi semua. Perseberangan semuanya ya. Tapi walaupun begitu kita tidak boleh menuduh dulu ya. Biarkan nih data nih sampai di mana nih. Karena nanti di penghujungnya insya Allah ini kita pun kalau perlu ke Maroko dan ke Yordan tadi semua ya. Nah inilah harus benar-benar didapatkan data yang luar biasa. Saya rasa mereka-mereka walaupun tidak mau diketahui identitasnya, tapi demi kebaikan, karena ada orang-orang yang mengaku duriat nabinya, harusnya mereka itu adalah memberikan jalan ya sahabat. Nah ini Abah sudah ada beberapa halaman ya, ada report yang Abah baru print ya tadi semua, dari beberapa yang paling jelas, yang paling udah lengkap datanya ini dari terahnya Sunan Hasanah Bolkiah. Tadi semoga Allah memuliakan Raja Bolkiah, karena beliau adalah duriat Rasul. Berbahagialah orang Brunei tadi semua ya, karena duriat Rasulnya asli gitu, dan duriat Rasulnya benar-benar jadi sultan, jadi raja dan mulia gitu, sangat baik, penyayang dan lain sebagainya. Udah banyak duitnya, penyayang, baik, pemberi, raja lagi tadi semua ya. Dan lagi ya udah bedegong, udah kasar tadi semua ya, ilmunya nggak ada, coba malu. Sebetulnya yang kayak begini tuh malu, harus ngaku duriat Nabi ya tadi semua ya. Barangkali itu saja ya, mudah-mudahan sekali lagi yang dapat Abah dapatkan nama-namanya nanti insya Allah akan Abah masukkan ya, dari abad ketiga, keempat, kelima, keenam duriat Nabi itu ada namanya Pak semuanya. Tapi kalau kita lihat dari Ba'alwi ini kan hilang, baru nongol di abad ke-9. Abad ke-9 pun adalah kalau kita runut tadi semua adalah tidak tidak ada datanya ya, tidak ada datanya barangkali karena memang mereka bukan duriat Nabi dari awal. Kalaupun ada itu namanya Pakih Muqaddam atau siapapun tadi semua. Dan ya kalaupun kita lihat dari kisah-kisahnya yang khurafat itu juga udah mustahil duriat Nabi. Nabi yang begitu sederhana, kadang-kadang makan pun diganjal dengan batu ya. Begitu perang dilempar berdarah gitu kan. Tadi masa cucunya Pakih Muqaddam bisa mi'raj 70 kali sehari tadi semua. Itu aja sebetulnya udah bagi orang-orang yang berakal ya tadi semua, yang mau menyadari tentang semua itu ya. Terus apa lagi sini ya yang beliau tuliskan ya. Mungkin itu aja dulu ya sahabat barangkali. Ini adalah yang pertama Abah laporkan ya. Nanti insya Allah begitu datanya semakin baik karena saya telusuri dari berbagai penjuru bumi ini semua ya. Karena kita ingin mendapatkan duriat Nabi yang sebenarnya. Ya cuma susahnya mencari mereka itu tadi. Karena orang-orang yang duriat itu tidak akan ngaku masalahnya itu. Ya mereka hanya berbuat, menyayangi, memberi tadi semua ya. Tadi ya. Itu saja barangkali, mudah-mudahan sekali lagi urusan diskursus nasab ini semakin jelas ya. Barangkali Abah akan nanti saat ketemu dengan Kiai Madudin, kalau seandainya udah datanya sudah lengkap semua dan kemudian datanya diverifikasi dengan benar semua, kemudian akan saya buat buku silsilah semua duriat Nabi yang ada ditemukan. Dan rata-rata kalau hari ini mereka adalah 41, 42, 43, tapi kata beliau ada yang 44. Sekarang udah 44 ya. Itu saja, mudah-mudahan sekali lagi adalah semoga persoalannya senantiasa dibantu oleh Allah, persoalannya semakin jelas, dan semoga semuanya juga yang terbaik lah buat semuanya tadi semua. Karena saya rasa ini juga kepentingan, karena tadi barangkali buat sahabat-sahabat saya dari Ba'alwi pun mereka juga nggak tahu ini perbuatan kakek-kakek buyutnya semua. Maka saya tidak menginginkan kalau seandainya kayak Rohingya wali kan tidak boleh ya. Mereka udah lahir di sini. Mereka sudah ada di sini. Barangkali mereka bangga sebagai duriat Nabi karena di-framing dari sebelum-sebelumnya. Dan mereka pun akhirnya menjadi malas bekerja, malas usaha, malas apa semua. Dan mereka hanya sebatas, bahkan malas mencari ilmu. Karena itulah kesalahan dari Ba'alwi diantaranya juga adalah kelihatan. Mereka hanya membesarkan nasab tapi tidak membesarkan ilmu. Akibatnya pada saat zaman yang semacam ini, maka segala kebodohannya nampaklah semuanya tadi semua ya. Jadi itu saja barangkali ya sahabat. Jadi kita harus memahami keadaannya. Karena sahabat-sahabat kita, mau Pak Habib Rizik atau siapapun yang ada di zaman ini adalah pasti mereka kan hanya orang-orang baru. Mereka pun adalah tidak mengerti silsilahnya itu benar dan enggak, saya yakin itu. Dan maka kita harus maklum untuk itu. Dan makanya tadi kata saya, yang terbaik adalah bagaimana ada pemerintah menyatukan ini semua. Udah, Ba'alwi stop mengaku sebagai duriat Nabi, kemudian hiduplah berdampingan sebagai umat Nusantara dan kita saling memaafkan. Kemudian juga mungkin barangkali Ba'alwi pun akan merubah prinsipnya yang selama ini cukup menjual nasab. Nanti adalah marilah sama-sama berlomba berdakwah dengan ilmu tadi semua. Doronglah anak-anaknya dalam belajar ilmu tadi semua. Tapi kalau kalian terus melawan, Abah yakin satu saat nanti akan chaos tadi semua ya. Nah inilah yang tidak boleh terjadi buat negeri tercintaku ini semua. Karena walaupun bagaimana siapapun seorang, jangankan kepada Ba'alwi, orang
orang tuanya adalah PKI. Nah, dan ternyata kebetulan PKI-nya juga Bali juga gitu kan tadi semua. Kita harus maafkan tadi semua ya. Itu saja, barangkali sehat semua. Marilah kita untuk menyatukan tadi semua, bukan untuk memecahkan, apalagi untuk perang, untuk saling merusak, karena yang rusak negara kita sendiri. Akhirnya kita yang menjadikan tidak bahagia, akhirnya kitalah yang tidak damai di negara kita sendiri ya. Barangkali ini saja sahabat dari Abah ya. Nanti insya Allah kalau seandainya datanya semakin komplit, paling nanti adalah akan ditulis ya. Setelah itu kemudian akan dibentuk dalam sebuah tesis. Kemudian kita akan meminta bahwa dari setiap yang sudah ditemukan duriat yang asli, yang memiliki silsilah yang begitu jelas ya, dan tadi pun buat Wali Songo juga yang merasa sebagai duriat juga, selama belum ada kayak begini jangan pernah ngaku-ngaku dah gitu kan tadi semua. Tadi semua jangan-jangan sama juga kayak Bawi juga nanti, hanya ngaku-ngaku tadi semua, begitu tes DNA O gitu kan tadi. Nah ini ya tadi semua ya, karena saya ada data nih, ternyata sudah bawa Kiai itu J gitu kan tadi semua ya. Itu saja, barangkali sehat semua panjenengan ya, berkah semua tadi semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.